Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Sehat semua? Sehat. Langsung ke harus sehat. Sehat ya, walaupun masih situasi PPKM darurat. Bagaimana jaringan internet WiFi di rumah? Atau kuotanya? Lancar Bu. Lancar? Lancar Bu. Ada yang pakai HP anak-anak? Saya pakai HP, Bu. Oke, kuotanya banyak atau sedikit? Pakai Lumayan. wifi Bu. Oke, ya, yang pakai WiFi lancar ya, yang terutama yang pakai HP, Ibu kasihan nanti. Untuk mengawali kegiatan ini, Ibu harapkan kita awali dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu minta tolong kepada Sari untuk memimpin untuk berdoa. Sari, waktu Ibu persilakan. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bisa dilihat ya anak-anak slide yang Ibu tayangkan? Bisa Bu. Bisa ya? Jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita beranjak ke materi inti terkait dengan letak wilayah Indonesia, minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kira-kira anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu? Apa itu ruang? Dewetut, silahkan Dewetut. Izin Bu, jadi ruang itu adalah suatu tempat yang ada di permukaan bumi yang dihidupi oleh makhluk hidup seperti baik tumbuhan, manusia maupun hewan-hewan. 95 untukmu ya. Tepuk tangan dulu. Yang sudah kita pelajari minggu lalu itu merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh makhluk hidup ya. Seperti yang ada di gambar maupun yang kita lihat sebatas mata memandang. Nah, apa kaitannya dengan materi yang sekarang tentang letak wilayah Indonesia? Letak wilayah Indonesia itu merupakan bagian dari permukaan bumi ya. Kalau bagian dari permukaan bumi itu juga merupakan bagian dari ruang. Ruang sendiri sebagai tempat tinggal dari masyarakat Indonesia. Ya, itu ada kaitannya. Lalu di mana letak Indonesia? Dayu, silakan Dayu. Jadi letak Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terima kasih. Oke, ada yang lain jawabnya. Putra, silakan Putra. Letak Indonesia secara astronomis itu di 6 bintang utara sampai 11 bintang selatan dan 99 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ya, jawaban keduanya benar. Coba kita perhatikan dari peta yang ada di depan Anda semua di slide. Boleh kalian melihat pada atlas yang sudah dibawa masing-masing. Ya, seperti atlas yang punya, nah seperti ini ya atlasnya. Boleh dibuka atau boleh kalian lihat di buku yang sudah Anda pelajari semua. Nah, dari di peta yang ada di depan kalian, kita lihat ini adalah gambaran dari permukaan bumi. Ya, ada benua yang warna hijau, benua apa? Amerika. Yang coklat. Asia. Kemudian yang pink. Ya, Benua Australia. Australia, bagus. Kemudian di mana Indonesia? Australia. Di benua Asia. Tepatnya di Asia Di Tenggara. benua Asia ini ya. Iya, di tepatnya di Asia Tenggara. Ini adalah gambaran bumi ya, bumi bulat. Kemudian posisi Indonesia bertepatan di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang di sebelah timur dan barat? Dan Samudra Hindia. Iya, 100 ya. 100 untukmu. 2 samudra yaitu Samudra Pasifik sebelah timur dan sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kalau dilihat dari nyanyiannya, pernah dengar dari Sabang sampai Merauke? Sama Bu.
Dewetut sudah siap? Sudah. Oke, silahkan coba Dewetut nyanyikan. Baik. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dewetut ya. Yang lain juga harus bisa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu itu menunjukkan suatu ikatan ya. Walaupun kita dipisahkan oleh lautan, tapi lautan juga pun yang menyatukan kita menjadi sebuah negara, yaitu NKRI ya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Seperti itu ya nyanyiannya ya, dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak harus bisa menghafal, kemudian menyanyikan dari lagu-lagu kebangsaan kita. Materi hari ini, materi yang kita bahas yaitu letak wilayah Indonesia. Adapun KI-nya atau kompetensi inti. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang anak-anak harus bisa kuasai nanti. Memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak-anak harus bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, apalagi masa pandemi sekarang. Bisa mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah indikator ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator yang diharapkan dan bisa anak-anak pahami nantinya setelah mempelajari kegiatan ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari letak geografis itu apa, kemudian memahami pengaruh letak geografis terhadap kehidupan manusia pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan. Dan anak-anak mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan ya secara kelompok tentang letak wilayah Indonesia dan membuat laporannya secara tertulis. Nah, kemudian teknik penilaian. Dalam penilaian kali ini ada beberapa penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah nilai sikap, observasi. Pengetahuan diambil dari nilai tulis dan lisan. Kemudian keterampilan bagaimana anak-anak bisa berdiskusi, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian bagaimana cara berkomunikasi, itu akan dinilai. Untuk kelas 7, nilai KKM-nya minimal adalah 65, tapi Ibu harapkan anak-anak semua bisa melebihi dari nilai standar yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, ini ada satu pertanyaan sebelum ke materi. Letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi disebut dengan apa? Oke, Triksa. Silahkan Triksa. Letak geografis, Bu. Jawab oleh Triksa, letak geografis. Kalau kalian amati gambar ini, untuk bisa menjawab dari pertanyaan berikut. Letak wilayah Indonesia bisa kalian amati melalui 3 aspek utama. 3 aspek yang dimaksud kira-kira apa? Ya, Putra. 3 aspek yang dimaksud adalah geografis, geologis, dan juga astronomis. Oke. 3 aspek yang dimaksud astronomis, geografis, dan geologis. Mungkin ada yang memiliki jawaban yang lain selain 3 aspek itu. Oke, Dayu Widya.
Selain tiga Silakan, aspek Ayu. itu ada geomorfologi, ekonomi, dan sosial budaya. Oke. 80 untuk Dayu. Ada 3 aspek ya, sebenarnya tergantung dari sudut mana Anda melihat ya. Tetapi untuk letak wilayah Indonesia kita amati melalui 3 aspek utama. Yang pertama itu adalah ada namanya aspek astronomis. Aspek astronomis itu bisa kita lihat dari pengamatan garis lintang dan garis bujur seperti yang ada pada peta berikut ya. Peta berikut yang tadi yang anak amati. Nah, yang di sini untuk lintang Indonesia itu berada antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Di mana ujung timur ya, ujung timur yang berada di Pulau Papua yaitu Kota Merauke, dan ujung barat yaitu Pulau W yaitu Kota Sabang, dan di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Hindia yaitu di bertepatan di Pulau Rote. Ya. Itu dilihat dari letak astronomisnya. Selanjutnya adalah letak geografisnya. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Lalu diapit lagi oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sekian, Bu. Iya, oke, 100 ya untuk pesawat. Boleh kan tepuk tangannya dulu biar meriah. Ya, biar ceria, biar semangat ya. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu dari aspek geologi ya. Aspek geologi, siapa yang tahu Indonesia ini di antara apa dengan apa? Oke, Dewa Tut. Jadi dalam aspek geologis Indonesia itu terletak pada ketiga pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Terima kasih. Iya, bagus sekali. 100 untuk Dewa Tut ya, 100 ya. Indonesia itu merupakan pertemuan 3 lempeng besar yang bisa berdampak positif dan negatif bagi wilayah Indonesia itu sendiri. Tetapi untuk kali ini kita lebih fokuskan kepada aspek geografisnya ya, yang sudah disebutkan oleh Kesawu tadi ya. Nah, apa itu letak geografis? Suara kurang keras. Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi. Oke ya, pintar Sari ya, goyang-goyang tapi tetap cespleng ya. Tidak apa-apa Sari. Ya, letak geografis berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nyata, sinonimnya apa sih anak-anak? Nyata. Kebenaran, Bu. Kebenaran. Boleh. Sesungguhnya, ya. Atau fakta. Dewa Tut, mungkin jawaban yang lain. Nyata mungkin, sebenarnya mungkin. Sebenarnya, ya. Semua jawaban yang disebutkan itu benar semua ya. Grafis. Berbeda dengan letak astronomis. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang dan bujur tidak bisa dilihat. Ya, itu cuma garis khayal. Kalau geografis itu bisa kita lihat di antara apa dengan apa. Kita bisa lihat kenyataan di permukaan bumi, ya. Nah, oke. Coba kalian amati letak geografis tempat tinggalmu. Kalian tinggal di daerah Kelungkung. Nah, Kelungkung itu ada kelungkung daratan, ada kelungkung kepulauan. Kelungkung. Kalian sebagai warga Kelungkung harus tahu posisinya di mana, posisi geografisnya. Raise hand-nya atau sebutkan. Oke, silakan Nata. Ibu, Kelungkung terletak di sebelah timur itu ada Kabupaten Karangasem, di sebelah baratnya ada Kabupaten Gianyar. Ya. Di utara itu Kelungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli sama Karangasem. Lalu di selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, 100 tepuk tangan untuk Nata ya. Ya, paling tidak anak-anak harus tahu daerah Kelungkung berbatasan dengan apa. Paling tidak letak geografisnya, karena anak tinggal di sini ya, di daerah Kelungkung.
Ini adalah posisi dari wilayah Kelungkung kalau kita lihat, ya. Yang oranye ini adalah Kelungkung daratan, kemudian yang putih adalah Kelungkung kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Kelungkung merupakan salah satu daerah yang sangat penting di Bali karena merupakan pusat kerajaan di Bali, ya. Makanya anak-anak berbanggalah menjadi anak Kelungkung. Karena Kelungkung sendiri merupakan salah satu kerajaan terbesar di Bali. Awal kerajaan yang ada di Bali adalah Kelungkung. Baru kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali seperti Denpasar, Tabanan, Beleng, Karangasem, dan lainnya. Ya. Letak geografis Bali di mana? Kalau kita lihat dari peta yang ada di depan Anda, di slide Anda, kira-kira di mana? Peta geografis Bali itu berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Oke, Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Yang mana Pulau Jawa? Kiri, kanan? Yang di kiri, Bu. Yang ini? Yang di kanan, ya, itu Pulau Jawa, yang di kanan Pulau Lombok. Iya. Antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Kemudian yang sebelah utara dan sebelah selatannya? Oh, itu saya kurang tahu. Kurang tahu, ya tidak apa-apa. Oke, Nata, silakan Nata. Jadi Bu, untuk di sebelah utara Pulau Bali itu ada Laut Bali, lalu di sebelah selatannya Samudra Hindia. Iya, ya. Bentar ya, Nata ya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Bali. Ini adalah Laut Bali ya. Kalau yang ini, ya, yang ini adalah Selat Lombok. Kemudian di atasnya utara Bali itu adalah Laut Bali. Kemudian yang di bawahnya, di kakinya itu adalah Samudra Hindia. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Tegang ya? Kalau masih tegang, kita refresh dulu. Oke. Coba mana tangannya? Tangannya di depan dulu. Ya. Mana jari tangannya? Oke. Tepuk nyamuk. Kurang mantap tepuk nyamuknya. Tepuk nyamuk. Nah, biar keras dikit. Ya. Coba sekarang pijat-pijat punggungnya dulu. Iya, pijat-pijat punggungnya biar tidak pegal-pegal. Ya, lehernya kiri kanan. Nah, ya, olahraga sedikit. Iya. Ribut sudah olahraga dia. Iya. Iya, tidak apa-apa ya. Walaupun kita belajar secara daring, tetap ya jaga kesehatan. Ya, walau biar tidak tegang, kita rilekskan dulu tubuhnya biar tidak tegang sekali. Oke, kita lanjut. Terkait dengan materi letak wilayah Indonesia, kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ya. Apa yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian bayangkan untuk bisa mengidentifikasi wilayah Indonesia. Ini membentuk dari wilayah Indonesia yaitu dalam bentuk silang, silang seperti ini. Ya, kalian tarik misalnya, tarik dari Asia ke Australia, ya, kemudian tarik Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Itu akan membentuk silang. Silang seperti ini akan memungkinkan daerah kita atau negara kita menjadi negara yang strategis. Ya, strategis itu pasti akan membawa dampak atau pengaruh positif dan negatif. Ya, nanti kalian pikirkan pengaruh positif dan negatif dari posisi geografis Indonesia. Namun sebelumnya, anak-anak coba identifikasi. Buatlah suatu pertanyaan dari masing-masing kelompok dari mengamati gambar yang ada di depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Silahkan. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis pertanyaan di kolom chat. Atau mengajukan pertanyaan. Oke, Komang Januarta. Komang Januarta bertanya, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara strategis? Nah, oke, Putra, silakan Putra. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dikatakan sebagai negara strategis karena Indonesia dilalui oleh arus perdagangan internasional. Dan juga di bidang budaya, Indonesia karena dilalui oleh arus perdagangan internasional, terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya. Iya, pintar ya. 90 untuk Putra. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara strategis? Itu karena dia berada di antara
dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga dilewati arus perdagangan dunia. Ya. Sekian, Bu. 85 untuk Triksa. Jawaban, apa yang bisa disikapi jika dalam kondisi letak geografis tersebut terjadi asimilasi budaya yang tak terfilter? Mas Nata. Saya pikir kita bisa pilih-pilih mana budaya yang baik untuk itu, mana yang tidak. Karena kan kita dari budaya masuk tidak terfilter. Kita sebagai visual kan, sebagai pasukan bangsa, kita bisa pilih yang mana baik untuk diterapkan, yang mana tidak. Ya. Kita harus bisa memfilter ya, mana budaya yang baik untuk kita dan mana yang tidak. Tentunya kita punya ideologi Pancasila yang kita gunakan sebagai bahan atau dasar dalam memfilter budaya-budaya. Yang mana cocok untuk kita dan mana yang tidak. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Mengerjakan LKPD sesuai yang sudah Ibu kirimkan lewat WA masing-masing, baik melalui grup maupun Japri. Nah, kasusnya seperti ini. Indonesia dan negara-negara di dunia mengalami guncangan yang sangat dahsyat, yaitu munculnya virus corona di akhir tahun 2019 di Cina dan 2 Maret 2020 di Indonesia. Sampai sekarang ya, sampai saat ini ya, corona sudah melanda ke seluruh dunia dan kita rasakan. Nah, dilihat dari situasi COVID-19, ada dampak yang sangat dirasakan oleh semua kalangan termasuk Indonesia. Di Bali khususnya ya, di Bali khususnya yang anak-anak rasakan terkait dengan posisi silang Indonesia. Jelaskan dampak positif dan negatif dilihat dari aspek berikut. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua sosial, yang tiga budaya, yang keempat pendidikan. Anak-anak boleh menjawab dari keempat pertanyaan ini ya. Kalau secara umum, letak geografis Indonesia sebelum COVID itu sangat banyak sekali ya, membawa dampak positif dari segi perekonomian. Ekonomi kita meningkat ya. Kemudian sosial budaya mendapat pengaruh dari budaya asing. Itu misalnya asimilasi dan akulturasi semakin aneka ragam. Pendidikannya bagaimana? Ya adanya studi banding ya ke negara-negara sekitar. Lalu apa yang kita rasakan setelah COVID? Dilihat dari letak posisi geografis Indonesia. Anak-anak bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing karena kelompoknya kan sudah ditentukan kemarin-kemarin. Anak-anak bisa diskusi. Waktu anak 5 menit, silahkan. Ada yang sudah mengerjakan? Kelompok satu di sana ada Sari, kemudian ada Nata, kelompok 2 ada Triksa, ada Dayu, kelompok 3 ada Dewetut, Dirli. Silakan. Oke, kelompok 1 Nata ya, yang mau. Untuk kelompok 1 mau presentasi. Oke, silakan Nata, presentasi untuk kelompok 1. Oke, suaranya Nata agak kurang jelas ya, mungkin ada gangguan jaringan. Kurang kedengaran katanya Putra. Oke, mungkin teman yang lain bisa mewakili. Putra mungkin bisa mewakili. Ambil aspek yang mana, mulai dari aspek ekonomi sampai pendidikan juga boleh. Ya, kalau untuk ekonominya, kalau positif dan negatifnya positif. Negatifnya seperti yang dilihat, kalau ekonomi turun karena sedikitnya turis yang datang ke Indonesia karena emang dilarang. Jadi mulai dari aspek pariwisata, terus banyaknya kegiatan ekonomi yang dimatikan atau diundur. Kalau untuk sosial, dibatasinya kegiatan masyarakat, itu untuk negatifnya. Kalau budaya, itu seperti pentas seni budaya yang dibatalkan. Kalau untuk pendidikan, itu
beberapa siswa yang tak mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam menunjang pendidikan. Kalau dalam ekonomi, aspek positif, dampak positifnya itu ekonomi, beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang online atau transportasi seperti Gojek, terus Shopee, dan lain-lain itu semakin naik hingga mampu menambah anggaran negara yang melalui pajak. Kalau yang sosial sama, kalau sosial itu sosial mampu meningkatkannya rasa empati, prihatin sesama. Kalau budaya sih nggak tahu. Kalau pendidikan itu adanya diperkenalkannya cara baru untuk menunjang pendidikan. Yang tadi adalah budayanya yang kurang ya, karena kurang mungkin. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Izin untuk menjawab yang budaya itu, Bu. Oke, Triksa, silahkan Triksa. Menurut saya dampak positif kalau dilihat dari aspek budaya itu karena kurangnya wisatawan asing yang masuk, jadi pengaruh budaya asing juga berkurang. Jadi sehingga bisa lebih terfilter gitu budayanya. Bagus ya Triksa ya. Oke. Dilihat dari aspek ekonomi, tadi sudah disampaikan kalau kita kaitkan dengan situasi COVID sekarang dan letak posisi Indonesia, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dilihat dari dampak negatifnya, ya kita rasakan sekarang perekonomian kita menurun, ya, menurun drastis. Begitu juga mungkin dengan negara-negara lain yang terdampak dari COVID. Kemudian dampak positifnya, dampak positif yang dirasakan ini terutama pedagang online, karena manusia kemudian pergerakan atau mobilitas manusia dibatasi sehingga perekonomian dalam bidang online naik tajam, ya. Ini akan menambah dari perekonomian itu sendiri, ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri bisa dilakukan secara online. Sedangkan sosialnya, kalau dilihat dari dampak positif dan negatif, kalau negatifnya karena pergerakan kita dibatasi, mobilitas kita dibatasi, otomatis kontak sosial itu agak susah, ya. Kontak sosial secara langsung agak susah, tapi dampak positifnya adalah kita akan semakin berempati dengan situasi sekarang dengan bantuan teknologi, yaitu dengan cara video call, kemudian dengan cara Google Meet seperti sekarang, ya. Kita bisa berinteraksi dengan teknologi karena perkembangan teknologi sudah semakin canggih di saat ini. Nah, terutama anak-anak yang terjun langsung dalam dunia pendidikan yang bisa dirasakan dilihat dari posisi silang Indonesia dan situasi COVID sekarang, yang biasanya kalau sebelum COVID anak-anak bisa studi banding ke luar negeri, pertukaran pelajar, namun dengan situasi COVID anak-anak tidak bisa studi banding secara langsung, tetapi bisa studi banding melalui online, itu positifnya. Dan ditambah dengan pengetahuan teknologi atau melek dengan teknologi. Tetapi dampak negatifnya juga ada dirasakan dalam dunia pendidikan. Mungkin kalau anak-anak yang tidak mau belajar yang sangat merasakannya, anak-anak semakin malas untuk belajar, ya, malas belajar karena apa-apa tinggal chat, tinggal berkomunikasi dengan HP-nya, kemudian dengan Mbah Google, apapun jawaban sudah ada di Mbah Google. Anak-anak jadinya tidak mau berpikir, ya, itu dampak negatifnya. Untuk hari ini, kira-kira simpulan yang bisa ditarik dari pembelajaran hari ini terkait dengan letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Siapa yang mau menyampaikan? Nah, silakan Dayu. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yang saya bisa simpulkan, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dan berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, dan berada juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari keadaan letak geografis Indonesia itu dapat memengaruhi di beberapa aspek, salah satunya di aspek ekonomi, yaitu menyebabkan adanya banyak pedagang dari luar negara Indonesia yang datang ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Dayu. Adapun simpulan yang kita bisa ambil pada pembelajaran hari ini, terutama yang pertama adalah letak geografis dulu. Letak geografis suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Antara dua benua dan dua samudra itu sangat berpengaruh dari keadaan yang ada di Indonesia.
Bisa kita lihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Kita lihat dari aspek ekonomi. Karena letak Indonesia berantara dua benua dan dua samudra, itu menunjukkan Indonesia berada pada posisi silang. Posisi silang itu sendiri adalah jalur perdagangan internasional. Kenapa bisa dikatakan sebagai jalur perdagangan internasional? Karena daerah Indonesia merupakan jalur lintas dari Australia ke Asia, kemudian dari Amerika ke Afrika, yaitu merupakan jalur lalu lintas. Itu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia, yaitu menambah devisa. Misalnya bisa yang kita lihat sisi konkretnya, kapal-kapal dari luar negeri yang ada di Australia singgahnya ke Indonesia, jasa parkir. Karena parkir di Indonesia otomatis akan menambah keuntungan bagi Indonesia, yaitu menambah devisa. Dari bidang sosial, Indonesia memiliki banyak masyarakat yang heterogen dan beraneka ragam karena mendapat pengaruh dari negara Asia, kemudian Australia. Karena zaman dulu, zaman sejarah, masyarakat Indonesia itu asalnya ada dari India, ada dari Arab, ada dari Cina. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bersifat heterogen. Bidang aspek budaya, karena memiliki masyarakat dari berbagai daerah, tentunya suku yang ada pun banyak, bahasa yang digunakan pun banyak, dan adat istiadatnya pun banyak, khususnya daerah Bali. Daerah Bali ini adalah daerah yang sangat unik, sehingga menjadi daerah tujuan dari pariwisata dunia. Namun pada saat COVID sekarang, Bali menjadi daerah yang sulit dikunjungi karena situasi COVID sekarang, pembatasan PPKM darurat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang pendidikan yang bisa kita rasakan karena letak Indonesia yang strategis memicu perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat cepat sekali. Itu juga berdampak pada saat ini, yaitu COVID. Karena dalam pembelajaran kita sekarang, pembelajaran lebih banyak dilakukan secara daring, seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, pembelajaran secara daring atau online. Namun dampak negatifnya juga bisa dirasakan, yaitu anak-anak sekarang mulai malas, mulai tidak bergairah karena terus berkecimpung dengan teknologi, susah untuk berkomunikasi secara langsung dengan temannya. Ya, itu beberapa simpulan yang bisa kita sampaikan hari ini. Selanjutnya anak-anak coba pasangkan atau jodohkan antara kotak A dengan kotak B, di mana pasangannya harus tepat. Nah, siapa yang mau untuk menjawab dalam memasangkan kata di bagian slide yang ada di depan? Oke, periksa. Ke astronomis, Bu. Oke, lintang dan bujur ke astronomis, ya. Nomor 2, coba Dayu. Bujur itu waktu. Bujur waktu, iya. Oke, yang tidak kedengaran ini suaranya, Ibu ingin dengar. Sari, mana Sari? Sari? Ya, Bu. Iya, Sari. Oke, Sari. Untuk yang ketiga, Asia dan Australia, silahkan dipasangkan Sari. Geografis, Bu. Geografis, iya. Nata, silahkan Nata. Yang keempat. Untuk yang batas timur itu tadi Merauke, Bu. Merauke, ya, 100 untuk Nata. Lanjut terakhir, Putra. Oke, Putra. Untuk yang batas barat itu tadi Pulau W, Bu. Pulau W, ya. Sampai di sini paham semua? Paham. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan disampaikan. Saya tidak. Tidak. Oke, Dewata bilang tidak. Mewakili, ya. Nah, untuk latihan soal berikutnya, anak-anak boleh lihat di Google Form yang sudah dikirim pada saat di WA, ya. Di WA Ibu sudah kirim. Sudah dijawab latihan soalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gampang-gampang apa susah? Gampang. Gampang. Oke, gampang. Nah, semoga apa yang sudah dikerjakan bisa menambah pengetahuan anak-anak semua. Nah, hikmah yang bisa diambil dalam pembelajaran ini, kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya? Oke, silakan Sari. Hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa tahu bahwa
dampak dari posisi silang Indonesia tidak hanya menguntungkan atau berdampak positif, tapi juga berdampak negatif, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Karena banyak terjadi pembatasan-pembatasan seperti sekarang yang sedang dilaksanakan adalah PPKM. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sari sudah menyampaikan hikmah yang bisa diambil. Semoga dalam pembelajaran ini anak-anak bisa lebih giat lagi belajar sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan Merdeka Belajar. Artinya anak-anak bisa belajar dari segala hal, ya, dari pengalaman, kemudian membaca buku dan lain sebagainya. Ya, oke, untuk hari ini kita akhiri dengan doa. Silahkan salah satu di antara kalian, baik Nata maupun Sari, untuk memimpin berdoa. Silahkan Nata. Oke, silahkan Nata. Pimpin temannya berdoa. Oke, baik teman-teman, seperti kegiatan kita pada hari ini sudah pun selesai. Sebelum kita mengakhirinya, alangkah baik kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nata sudah memimpin temannya untuk berdoa. Udah minggu depan interaksi sosial. Mas, kita ke bab kedua ya. Kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan langsung di Japri Ibu ya. Ya Bu. Ya, oke. Ibu akhiri, selamat siang, Om, Santi, Om. Santi, Om.